Shalom anak-anak, salam berjumpa kembali dalam pembelajaran. Dan sebelum kita belajar, Pak Guru berharap anak-anak semua sudah siap untuk belajar, mempersiapkan alat tulis dan juga dalam keadaan siap perasaan dan siap untuk kita belajar dengan baik. Nah, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri untuk kami hari ini. Dan saatnya untuk kami belajar. Oleh karena itu Bapa, kami mohon Tuhan beri kami hikmat, Tuhan beri kami pengetahuan, Tuhan beri kami akal budi, sehingga kami boleh belajar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, Guru yang agung, kami berdoa. Amin. Nah, baik anak-anak, kita akan belajar minggu ini. Dan khusus untuk minggu ini, kita akan belajar bab 4 dengan tema dosa dan pertobatan. Nah, khusus untuk pertemuan ini kita membahas tentang dosa. Kita akan membahas secara khusus tentang dosa. Nah, dasar Alkitab yang akan kita jadikan sebagai pegangan atau dasar adalah Kejadian pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-19. Itu adalah tema kita hari ini dan dasar Alkitab. Nah, tujuan kita belajar hari ini adalah setelah kita belajar, anak-anak mampu untuk memahami apa arti dosa. Yang kedua, setelah belajar, anak-anak bisa mengerti penyebab manusia jatuh ke dalam dosa. Tujuan yang ketiga adalah setelah kita belajar, anak-anak mampu untuk menceritakan kembali akibat dari dosa itu apa. Dan yang tujuan yang keempat adalah kita mampu untuk mengidentifikasi, mencari tahu dosa apa saja, tindakan apa saja yang disebut dengan dosa yang ada di sekitar kita, di sekitar anak-anak. Nah, itu adalah 4 tujuan pembelajaran kita hari ini dengan tema tadi, dengan judul tadi adalah dosa. Nah, anak-anak sekalian, untuk pengertian dosa sendiri, dosa adalah tindakan atau perbuatan yang melawan Allah, melawan kehendak Allah. Tindakan yang memberontak terhadap kehendak Allah. Nah, itu adalah arti dari dosa sendiri. Nah, dalam cerita Alkitab, dasar Alkitab tadi adalah Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Itu merupakan cerita yang sudah kita dengar berulang-ulang dan mungkin juga ada yang belum dengar sama sekali. Nah, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 19 itu bercerita tentang bagaimana manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Manusia Adam dan Hawa. Bagaimana manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ketika mereka ditempatkan di Taman Eden, di sana ada buah yang dilarang oleh Allah untuk tidak boleh dimakan, yaitu buah tentang pengetahuan akan yang baik dan yang jahat. Namun karena atas bujuk rayu dari iblis yang berupa ular, maka manusia jatuh ke dalam dosa dan mereka memakan buah itu. Dan pada akhirnya mereka harus dihukum. Kenapa mereka memakan itu? Karena mereka ingin sama dengan Allah. Mereka ingin supaya bisa sama dengan Allah. Tahu akan yang jahat, tahu akan yang baik. Tentunya berdasarkan juga atas dasar rayu dan bujuk daripada iblis yang berupa ular tadi. Nah, anak-anak sekalian, dari dosa ini akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Dari cerita Alkitab itu, maka kita akan lihat apa perbuatan-perbuatan yang mengikuti dosa itu. Yang pertama adalah dosa menyebabkan kerusakan moral. Nah, kerusakan moral itu seperti apa? Kerusakan moral kalau di kalangan anak sekolah adalah tidak tegur sapa dengan orang tua, tidak tegur sapa dengan guru, bertemu dengan guru seolah-olah tidak kenal, bertemu dengan orang tua, tidak menghargai orang yang lebih dewasa,
itu adalah akibat-akibat dari atau perbuatan-perbuatan yang mengikuti dari dosa, yaitu kerusakan moral. Rasa menghargai sudah tidak ada lagi. Anak-anak tidak menghargai orang tua, tidak menghargai guru, tidak menghargai orang yang lebih umur. Itu bagian dari kerusakan moral. Yang berikut adalah dosa menyebabkan manusia atau kita mementingkan kesenangan diri kita sendiri. Yang penting kita senang, orang lain mau senang atau tidak, itu bukan urusan kita. Artinya terkesan kita lebih egois, mementingkan diri sendiri. Yang penting kalau di rumah, misal contohnya adalah begini. Yang penting adalah kalau soal makan, yang penting saya kenyang dulu, nanti orang lain mau kenyang itu urusan belakang. Mungkin ada anak-anak yang demikian di rumah, ketika mama simpan makanan di kulkas, di meja, anak-anak lebih dahulu makan dan menghabiskan seluruh makanan, tidak mempedulikan ada kakak, ada adik, ada bapak, ada mama yang belum makan. Yang penting anak-anak makan dulu. Nah, itu salah satu contoh perbuatan mementingkan diri sendiri. Dan itu bagian dari dosa. Itu mulai adalah indikasi-indikasi dari dosa. Kalau ada anak-anak yang seperti itu, maka sudah setelah belajar ini anak-anak tidak boleh lagi buat seperti itu, ya, karena itu bagian dari mementingkan diri sendiri. Yang berikut, perbuatan-perbuatan yang mengikuti dosa, yaitu perbuatan yang tidak mau mengikuti kehendak Allah, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Contohnya, tidak pernah ibadah, tidak ke gereja, tidak baca Alkitab, tidak pernah sembahyang, diajak orang tua untuk sembahyang, tidak mau ikut, diajak kakak untuk pergi gereja, tidak mau ikut, jam sembahyang masih tetap tidur, ya seperti itu. Mulai belajar tidak sembahyang, mau makan tidak sembahyang, padahal kita sudah diajarkan untuk memulai segala sesuatu, kita harus berdoa, ya. Kita harus mencari dahulu kerajaan Allah. Itu yang ketiga. Nah, perbuatan yang keempat adalah kita melakukan ketidakadilan di dalam kehidupan kita. Kita tidak adil, kita selalu bertindak semena-mena. Kita selalu bertindak berat sebelah. Kita bertindak, kalau kita senang dengan siapa, kita akan bela dia. Tapi kalau kita tidak senang, kita akan menjatuhkan dia. Contohnya, kalau di sekolah, anak-anak ketika berteman dengan siapa, sekalipun teman itu salah, anak-anak akan membenarkan teman itu. Nah, itu tidak boleh, itu tidak adil. Kalau teman salah, harus tetap bilang salah. Itu baru adil. Kalau teman benar, katakan benar. Kalau tidak benar, katakan tidak benar. Itu adil. Yang berikut adalah perbuatan yang suka memperbudak dan merusak. Contohnya adalah kita lebih suka duduk di rumah dan orang lain yang bekerja untuk kita. Duduk diam, mau makan saja, mesti orang lain yang ambil makan untuk kita. Mau minum saja, mesti orang lain yang ambil minum untuk kita. Itu mulai muncul sifat-sifat memperbudak dan merusak kehidupan. Tuhan memberi kita tangan, memberi kita kaki untuk kita bisa berjalan, kita bisa pegang sesuatu, kita bisa kerja. Harusnya kita memanfaatkan itu semua. Nah, anak-anak bisa melihat kembali dari kurang lebih 4 tindakan tadi. Anak-anak ada pernah melakukan itu atau tidak. Gitu. Kalau ada melakukan itu, maka setelah belajar ini, anak-anak harus bilang, saya tidak boleh melakukan itu lagi. Ya, karena itu bagian dari dosa, bagian dari kesalahan. Nah, anak-anak, kita akan belajar, kita akan membahas tentang akibat dosa. Secara umum, akibat dosa itu adalah maut. Tetapi ada beberapa hal yang mau Pak Guru sampaikan pada saat ini tentang akibat dosa itu.
Yang pertama adalah dosa mengakibatkan manusia jauh dari Allah. Hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Nah, hubungan yang rusak ini membuat kita semakin jauh dari kehidupan yang benar. Kita jauh dari Allah, kita jauh dari pencipta kita. Untuk memperbaiki hubungan ini, maka kita butuh perantara, kita butuh sesuatu yang menghubungkan kita dengan Allah. Dan itu tidak bisa dari kita manusia. Karena kita yang melawan Allah, maka yang kita butuh adalah pengampunan Allah. Nah, itu kita sudah belajar minggu lalu tentang hal mengampuni dan diampuni dan diselamatkan oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus. Yang berikut, akibat dari dosa adalah dosa itu mengakibatkan konflik dalam diri kita. Ketika kita berbuat dosa, kita berbuat kesalahan, pasti ada konflik di dalam diri kita. Konflik itu adalah hilang sukacita, hilang damai sejahtera. Kita mau buat apa-apa pasti selalu dituduh dengan rasa bersalah. Contohnya, anak-anak pernah ambil uang papa dan mama, anak-anak pernah merusak barang kakak atau adik, pernah merusak barang teman, pasti setelah melakukan perbuatan-perbuatan itu akan dihantui dengan rasa bersalah. Nah, pasti setelah rasa bersalah pasti akan cari alasan lagi untuk membenarkan diri. Maka dosa akan semakin beruntun kita lakukan karena kita akan membela diri dengan kebohongan-kebohongan yang sudah kita buat. Yang ketiga, akibat dosa yang ketiga adalah menimbulkan konflik antara diri kita dengan sesama dan alam. Nah, kita akan menciptakan suasana yang tidak aman. Contohnya kalau di dalam rumah kita suka berkelahi dengan kakak, dengan adik, dengan orang tua, dengan papa dan dengan mama. Dan kalau yang secara luas adalah ketika kita hidup bermasyarakat, kita akan tidak saling berdamai dengan tetangga, dengan teman, bahkan sampai kita bisa merusak alam. Kita menebang hutan, menebang pohon, memotong batu, itu adalah tindakan-tindakan merusak alam, begitu. Itu adalah tindakan-tindakan konflik dengan alam. Jadi sebaiknya kita harus menghindari tindakan-tindakan itu. Itu adalah bagian dari akibat dosa. Nah, anak-anak, akibat dosa yang terakhir adalah kematian secara rohani. Rohani kita, jiwa kita akan mati akibat dari dosa. Kita akan ada pada kehidupan yang berada di dalam neraka. Kita tidak akan bersama-sama dengan Allah di surga, tetapi jiwa kita, rohani kita akan mati. Kita hidup, hanya raga kita saja yang hidup, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Rohani kita, hubungan kita dengan Allah rusak. Dan pada akhirnya kita akan hidup di dalam neraka. Ada yang mengatakan bahwa setelah mati kita sudah mati, tetapi Alkitab mengatakan bukan demikian. Setelah mati ada kehidupan lebih lanjut, yaitu kehidupan di surga. Jiwa kita mau hidup di surga atau mau hidup di neraka, itu semua akan terlaksana ketika kita masih hidup di bumi. Apa yang kita lakukan? Kalau kita hidup di dalam dosa, kita mengikuti perbudakan dosa, kita mengikuti perbuatan-perbuatan dosa, maka kita hidup pada akhir di kehidupan selanjutnya adalah di dalam neraka. Tetapi kalau kita hidup dengan kebenaran firman Tuhan, dekat dengan Allah, maka kita akan hidup di kerajaan surga. Dan itu membutuhkan yang namanya pertobatan. Dan khusus untuk materi pertobatan, anak-anak, kita akan bahas minggu depan, sekaligus kita merangkum isi materi kita minggu ini dan minggu depan tentang dosa dan pertobatan. Sekian pertemuan kita hari ini dan kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami telah belajar dengan waktu yang begini singkat. Kami mohon Allah beri kami kemampuan untuk kami bisa memahami apa yang kami pelajari hari ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Shalom.